Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi penuh makna soal isu-isu yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk kita semua. Hari ini kita bakal bahas sebuah kasus yang benar-benar menghayat hati, sekaligus jadi pengingat bagi kita sebagai orang tua, masyarakat, dan tentunya sebagai manusia. Pada tahun 2017, di Bangka Belitung terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ngaji, sosok yang seharusnya dipercayai untuk mendidik kita dan membimbing anak kita dalam hal agama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiga anak menjadi korban dari tindakan tidak terpuji ini. Kasus ini nggak cuma bikin kita marah, tapi juga bikin kita bertanya-tanya, apakah anak-anak kita benar-benar aman, bahkan di tempat yang seharusnya tempat yang untuk belajar dan beribadah. Nah, di video ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kondisi mental dan fisik daripada korban, kenapa kasus kayak gini bisa terjadi di lingkungan yang dianggap aman, dan yang paling penting apa sih peran kita baik sebagai orang tua maupun masyarakat untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa depan. Yuk simak terus obrolan kita. Di sini kami bersama sumber yang merupakan salah satu teman dari korban, yaitu Faisal Fuad. Oke teman-teman, kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang pastinya juga ada di benak kalian soal kasus tragis di Bangka Belitung. Oke Fuad, saya memiliki pertanyaan. Itu yang pertama, gimana sih tanggapan orang tua korban terhadap kasus kejadian ini? Kalau untuk reaksi orang tuanya itu tentunya marah sih. Orang tua mana sih yang nggak marah ketika anaknya dilecehkan, apalagi dengan guru ngaji yang mereka percaya itu bisa membimbing anak mereka gitu. Oke. Lanjut dengan pertanyaan kedua, apakah pihak berwajib sudah melakukan tindakan terhadap pelakunya? Jika iya, tindakan apa yang telah dilakukan? Serta apa sih langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan setelah mengetahui kasus ini? Untungnya sih ya, setelah nggak lama setelah kejadian tersebut, polisi itu langsung bergerak cepat untuk menangkap si pelaku. Karena waktu kejadian tersebut anak mereka tuh langsung lari ke rumah gitu, melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya. Terus ayahnya tuh langsung melaporkan ke pihak berwajib, mengeluarkan sejumlah uang agar kasus tersebut bisa diusut secepat mungkin. Nah, untuk pemerintah di kecamatan tersebut tuh melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap guru-guru agama gitu, melakukan seleksi, melihat apakah ada catatan kejahatan dari si guru agama yang akan menjadi pengajar gitu. Oke, baik. Sangat mewujudkan, Fuad. Baik, untuk pertanyaan ketiga, kira-kira gimana sih kondisi mental dan fisik korban sekarang? Kalau untuk sekarang sih mentalnya tuh semakin kuat ya, dan semakin jadi gitu, dikarenakan dia kan laki-laki dilecehkan oleh guru agamanya laki-laki gitu, traumanya itu nggak mungkin bisa hilang, dan karena trauma tersebut dia menjadi agak sedikit berbeda dari laki-laki pada umumnya, karena dia lebih tertarik kepada lawan jenis lebih tertarik kepada yang sejenis daripada lawan jenis gitu. Wah, cukup mengejutkan ya. Baiklah teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari Fuad tadi, kita masih lanjut ngebahas tentang kasus ini yang bakal diambil alih oleh Iqfa. Nah, sekarang kita beralih ke Nova. Oke Nova, apa saja sih langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak dari pelecehan di lingkungan pendidikan? Nah, ini gak kalah pentingnya, terutama buat kalian yang dengerin sebagai orang tua. Pertama-tama membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Jangan pernah anggap remeh perasaan atau cerita anak ketika mereka bilang ada hal yang membuat mereka nggak nyaman. Kedua, kenali orang-orang yang berinteraksi dengan anak kalian di lingkungan tempat belajar. Jangan ragu untuk tanya-tanya soal siapa guru mereka, gimana cara ngajarnya, dan sebagainya. Terakhir, ajari anak soal batasan tubuh. Anak perlu tahu bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan gak ada yang berhak menyentuh mereka tanpa izin. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung video dari obrolan kita hari ini. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Kasus kekerasan seksual oleh seorang guru ngaji di Bangka Belitung pada tahun 2017 benar-benar jadi peringatan bagi kita semua. Ternyata tempat yang kita anggap aman dan suci sekalipun bisa menjadi arena bagi predator yang kalau pengawasan kurang ketat.
Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan harus lebih serius dalam melindungi anak-anak. Memperketat seleksi, pengawasan untuk para pengajar, menyediakan sistem pelaporan yang aman, serta meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua tentang pentingnya berkomunikasi dengan anak. Ini semua adalah langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi bekal buat kita semua untuk lebih peduli dan lebih berhati-hati. Jangan lupa share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi, tetap peduli, tetap waspada, dan selalu jaga keselamatan anak-anak. Dah. Dah.